Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syurfi Putri dengan NPM 211000088. Saya perwakilan dari kelompok 6 dalam mata kuliah Logika Hukum akan mempresentasikan silogisme kategoris dalam penerapan hukum guna memenuhi untuk nilai ujian akhir semester mata kuliah Logika Hukum. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Bella Disa Putri dengan NPM 211000065. Perkenalkan, nama saya Nadira Maulan Aziza dengan NPM 211000077. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmawati dengan NPM 211000055. Perkenalkan, nama saya Putra Wulia Triadi dengan NPM 211000094. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Bella. Tahukah kamu apa itu silogisme dalam logika? Silogisme adalah suatu proses menarikan kesimpulan secara dedukatif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Para ahli logika biasa menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung atau immediate inference, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang membenarkan yang diambil secara sintesis. Adanya sosok seorang filsuf Aristoteles yang begitu erat berhubungan dengan silogisme ini. Beliau ini berasumsi bahwa terdapat dua bentuk kesimpulan yang logis, yaitu salah satunya adalah silogisme ini. Secara umum, silogisme juga dibagi ke dalam beberapa bagian, seperti silogisme kategori, silogisme hipotetik, silogisme disjunktif. Manusia pada hakikatnya berkomunikasi dengan orang dengan merangkai sebuah kalimat. Kalimat tersebut ada yang merupakan kalimat tanya, kalimat berita, aktif ataupun pasif, dan sebagainya. Apa itu silogisme kategorik? Silogisme kategoris adalah silogisme yang terdiri dari tiga proposisi kategoris, yaitu dua buah premis dan sebuah konklusi. Hubungan antara term-term tidak bersyarat. Di dalam silogisme kategoris ini, terdapat premis-premis dan kesimpulannya berupa keputusan kategoris. Untuk mendapat kesimpulan yang benar, kita harus memperhatikan patokan-patokan silogisme. Contohnya adalah semua pencuri tidak disenangi. Sebagian anak jalanan adalah pencuri. Jadi kesimpulannya, sebagian anak jalanan tidak disenangi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira. Selanjutnya, ada unsur-unsur penting yang terdapat dalam silogisme kategoris. Yang pertama itu, silogisme kategoris terdiri dari tiga buah proposisi, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Yang kedua, ada tiga buah term. Yang pertama ada term subjek, yang kedua ada term predikat, dan term antara atau M. Nah, setelah mengetahui tentang silogisme kategoris, tentunya ada hukum-hukum yang diterapkan agar penarikan kesimpulan menggunakan silogisme kategoris menjadi lebih sistematis. Tahukah kamu bagaimana hukum-hukum dalam silogisme kategoris itu? Yang pertama, apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga. Contohnya, semua yang halal dimakan menyehatkan. Itu merupakan premis mayor. Yang kedua, apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya juga harus bersifat negatif. Contohnya, semua korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat korupsi, jadi sebagian pejabat tidak disenangi. Yang keempat, apabila dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Contohnya, beberapa politikus tidak jujur. Itu merupakan premis yang pertama. Bambang adalah politikus. Itu premis yang kedua.
Kedua premis itu nggak harus disimpulkan, karena jika dibuat kesimpulannya itu hanya bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Jadi Bambang mungkin tidak jujur, itu merupakan konklusi. Yang kelima, paling tidak salah satu dari term penengah harus tertebar atau mencakup akan sah diambil kesimpulannya. Contohnya, kesimpulan itu dapat diambil bila sedikitnya salah satu premis positif. Kesimpulannya yang ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah. Ini karena tidak ada mata rantai yang menghubungi dua proposisi premisnya. Contohnya, semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin. Maka binatang ini adalah ikan. Mungkin saja kan bukan. Yang keenam, ada term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term yang ada pada premisnya. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulannya itu akan salah. Contohnya, kerbau adalah binatang. Kambing bukan kerbau. Jadi, apakah kambing bukan binatang? Binatang pada konklusi merupakan term negatif, sedangkan pada premis 1 bersifat positif. Yang ketujuh, ada term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis minor maupun premis mayor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Contohnya, bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan. Jadi, apakah Januari bersinar di langit? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, predikat, dan penengah atau middle, dan term tidak diturunkan klokusinya. Contohnya, kucing adalah binatang, itu premis 1. Domba adalah binatang, itu premis 2. Beringin adalah tumbuhan, itu premis 3. Dan sawo adalah tumbuhan, premis 4. Dari premis tersebut tidak dapat diturunkan kesimpulannya karena berbeda subjeknya. Kemudian, penggunaan metode silogisme terkadang dalam mengambil kesimpulan membingungkan, sampai menimbulkan perdebatan argumentasi. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengatasi dilema dalam penggunaan silogisme, kita bahas dulu apakah itu silogisme. Dilema adalah argumentasi, bentuknya merupakan campuran antara silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif. Hal ini terjadi karena premis mayornya terdiri dari 2 proposisi hipotetik dan premis minornya 1 proposisi disjungtif. Konklusinya berupa proposisi disjungtif, tetapi bisa proposisi kategorika. Dalam dilema terkandung konsekuensi yang kedua kemungkinannya sama berat, adapun konklusi yang diambil selalu tidak menyenangkan. Bentuk penyimpulan dilema sering digunakan dalam perbincangan untuk menuntut pada lawan bicara mengambil kesimpulan yang sulit atau tidak menyenangkan. Nah, contohnya, jika engkau berbuat adil, manusia akan membencimu. Jika engkau tidak berbuat adil, dewa-dewa akan membencimu. Sedangkan kau harus berbuat adil atau tidak adil. Berbuat adil atau tidak adil, engkau akan dibenci. Yang kedua, apabila para mahasiswa suka belajar, maka motivasi menggiatkan belajar tidak berguna. Sedangkan bila mahasiswa malas belajar, motivasi itu tidak membawa hasil. Karena itu, motivasi menggiatkan belajar itu tidak bermanfaat atau tidak membawa hasil. Pada kedua contoh tersebut, konklusi berupa proposisi disjungtif. Contoh pertama adalah dilema bentuk baku. Kedua bentuk non-baku. Sekarang kita ambil contoh dilema yang konklusinya merupakan keputusan kategorika. Jika Budi kalah dalam perkara ini, ia harus membayarku berdasarkan keputusan pengadilan. Bila ia menang, ia juga harus membayarku berdasarkan pengadilan. Ia mungkin kalah dan mungkin pula menang, karena itu ia tetap harus membayar kepadaku. Agar dilema dapat menjadi suatu cara pembuktian yang terjadi tautologi, maka baik premis sebagai landasan penilaian maupun kesimpulannya, menurut Y.P. Hayon harus memenuhi hukum-hukum tertentu, yaitu yang pertama, premis yang berguna disjungsi harus sempurna, artinya harus menyebutkan semua bagian dan kemungkinan secara lengkap. Bagian-bagian disjungsi yang disebutkan harus bertentangan secara eksplisit satu dengan yang lain. Konsekuensi yang dihasilkan dari masing-masing bagian disjungsi harus bersifat sah. Dan yang terakhir, kesimpulan yang diturunkan dari premis-premis sebuah dilema harus merupakan satu-satunya kesimpulan sehingga peluang akan adanya retrosi atau kesimpulan lain yang mengandung penyangkalan eksplisit tidak dimungkinkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya, cara mengatasi dilema.
Ada beberapa cara yang dapat kita pakai dalam mengatasi dilema yang kita hadapi. Dengan meneliti kausalitas premis mayor, dalam dilema sering terdapat hubungan kausalitas tidak benar yang dinyatakan dalam premis mayornya. Dalam contoh kedua, di atas dikemukakan bahwa motivasi peningkatan belajar tidak berguna atau tidak membawa hasil. Konklusi ini tidak benar, karena ditarik dari premis mayor yang mempunyai hubungan kausalitas tidak benar. Tidak semua mahasiswa yang tidak belajar mempunyai sebab yang sama. Dari sekian banyak mahasiswa yang tidak belajar, bisa disebabkan kurangnya kesadaran, sehingga motivasi sangat berguna bagi mereka. Untuk mengatasi dilema model ini, kita tinggal menyatakan bahwa premis tidak mempunyai dasar kebenaran yang kuat. Dengan meneliti alternatif yang dikemukakan, mungkin sekali alternatif pada permasalahan yang diketengahkan tidak sekadar dinyatakan, tetapi lebih dari itu. Pada masa lalu, seorang pemimpin sering berkata, pilihlah Soekarno atau biarlah negara ini hancur. Benarkah hanya Soekarno yang bisa menyelamatkan negara ini? Apakah tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya? Tentu saja ada, sehingga alternatifnya lebih dari dua. Dengan kontra dilema, bila dilema yang kita hadapi tidak mengandung kemungkinan di atas, maka dapat kita atasi dengan mengemukakan dilema tandingan. Dalam contoh pertama, dilema itu dapat kita jawab dengan kontra dilema sebagai berikut. Jika saya berbuat tidak adil, maka manusia akan mencintaiku. Jika saya berbuat adil, maka dewa-dewa akan mencintaiku. Jadi berbuat adil atau tidak berbuat adil, saya akan tetap dicintai. Lanjut ke kronologi kasus. Pada Minggu pagi, 30 Juni tahun 2013, Arga Putra Samosir merupakan satu dari 4 pengamen Cipulir, menuntut ganti rugi atas kasus salah tangkap yang dialaminya. Tempat kejadian yang menjadi saksi adalah kolong jembatan. Para pengamen itu mengira bahwa orang yang dilihatnya ialah orang gila, tetapi saat didatangi orang tersebut ternyata sudah berlumuran darah dengan luka tusuk di lehernya. Tidak lama temannya Fatahillah datang menghampiri dan berinisiatif memberikan makanan dan minuman untuk Diki. Tidak lama dari itu, beberapa rekannya mengatakan Diki sudah tak bernyawa. Arga langsung melapor ke pihak keamanan terdekat dan diteruskan kepada polisi yang datang tak lama kemudian. Polisi lantas memboyong Arga, Andro, dan Bagus ke kantor Polsek Pesanggerahan. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi terkait meninggalnya Diki. Polisi membawa ketiganya dengan mobil ke Polda Metro Jaya. Sampai di sana, polisi kembali menginterogasi mereka di ruangan yang berbeda-beda. Setelah menceritakan kejadian yang sesungguhnya, Arga mengatakan kalau penyidik malah memaksa dirinya mengaku kalau ia dan teman-temannya lah yang menganiaya Diki. Tidak mau menuruti kemauan polisi, Arga dibawa ke lahan parkir dan dianiaya agar mau mengaku sebagai pelaku. Namun, dua pengamen yang lainnya, Bagus dan Andro, ternyata menuruti paksaan polisi dan mengaku. Ketiganya lantas dibawa ke kolong jembatan Cipulir, tempat Diki ditemukan sekarat dan tewas. Bagus, Andro, dan Arga dipaksa polisi merekonstruksi peristiwa yang tak pernah mereka lakukan. Arga yang masih dipukuli oleh polisi untuk mengaku akhirnya tak tahan juga. Dengan harapan penyiksaan berhenti, ia pun menuruti kemauan polisi. Tak lama setelah itu, datanglah Fatahillah dan Fikri pribadi. Menurut Fatahillah, mereka tiba-tiba dicokok polisi saat sedang tidur di samping angkringan jalan Perdatam Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Fatahillah menuturkan polisi juga menyiksa mereka agar mengaku. Kepala keduanya dibungkus plastik lalu dipukuli oleh polisi. Selama sepekan di Polda Metro Jaya, dia mengalami penyiksaan, ia dipukuli dan disetrum agar mau mengaku. Bekas luka setruman meninggalkan jejaknya di punggung bagian bawah dan perut Fatahillah. Namun dia tetap tak mau mengakui hal yang tak dilakukan. Para pengamen Cipulir itu sempat ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya selama kurang lebih 1 bulan 3 hari sebelum berkas mereka dilimpahkan ke kejaksaan. Dan dalam pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pengamen itu didampingi oleh pihak dari LBH Jakarta, namun mereka tetap dinyatakan bersalah.
Namun, pihak LBH Jakarta tetap mengusahakan agar para pengamen itu bebas tak bersalah, sehingga pihak LBH Jakarta pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga Majelis Kasasi Mahkamah Agung memutuskan para pengamen tersebut bebas tak bersalah. Andro dan Nurdin bebas pada April tahun 2014, sedangkan 3 lainnya yakni Arga, Fatahila, Bagus, dan Fikri pada Januari tahun 2016. Setelah dinyatakan bebas di tahun 2016, Andro dan Nurdin mengajukan pra-peradilan dengan tujuan meminta ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya sebesar 72 juta, dan tak lama dari situ pula disusul oleh Arga, Fatahila, Bagus, dan Fikri yang melakukan hal yang sama dengan meminta ganti rugi sebesar 165.600.000 rupiah kepada pihak terkait. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Pada Safira, dipersilahkan. Pasal-pasal yang terkait dengan penganiayaan antara lain pasal 351 dan pasal 335. Pasal 351 berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan pasal 335 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Penerapan pasal 335, unsur pasal 335 KUHP. Ayat 1, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Ayat 2, barang siapa memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Berdasarkan kronologis di atas yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang telah menyalahgunakan kekuasaannya tersebut, yaitu dengan melakukan pemaksaan dan penyiksaan terhadap para pengamen, dapat diancam dengan pasal penganiayaan, dan oknum kepolisian tersebut dapat diancam dengan penerapan pasal 335 junto pasal 351 KUHP. Premis silogisme kategoris. Berdasarkan kasus tersebut, bentuk A, semua peristiwa salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya pada saat dilakukan penangkapan. Polisi menangkap Bagus, Andro, dan Arga karena kekeliruan. Jadi kesimpulannya, Bagus, Andro, dan Arga adalah korban salah tangkap. Bentuk E, semua peristiwa salah tangkap adalah bukan penganiayaan. Polisi melakukan salah tangkap, jadi kesimpulannya polisi tidak melakukan penganiayaan. Bentuk I, beberapa korban salah tangkap mendapat uang ganti rugi. Andro adalah korban salah tangkap, jadi kesimpulannya Andro mendapat uang ganti rugi. Bentuk O, beberapa pengamen adalah bukan termasuk yang mau mengakui kebenarannya. Arga adalah orang yang mau mengakui kebenarannya. Jadi kesimpulannya, Arga bukan termasuk pengamen yang tidak mau mengakui kebenarannya. Berikut presentasi yang telah kelompok saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Logika Hukum. Berterima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.